Eh, Sebelumnya mohon maaf, Bu Ika, apa kita live di YouTube? Baru saya Untuk saat ingat-ingat. ini tidak, Pak. Tidak perlu Saya ya, cukup. tidak melihat tombol untuk live-nya. Karena Oh, untuk di StreamYard nggak bisa, memang lagi ada kendala, mau yang berbayar ataupun enggak, jadi saya nggak bisa melive-kan via StreamYard. oh ya, berarti diamkan aja dah. Kalau dari Zoom ini saya tidak melihat ininya, Oh, fiturnya di sini. Bu Ika saya jadikan host ya. Host, oke. Ya, kalau di host ada gininya. Oke, ya, ya, Iya, ya. sorry. Oke. Sebentar. Silakan dilanjutkan, Pak, ya, sambil Ya. saya proses. Baik, saya akan lanjutkan. Izin share screen kembali. Bu Ika, tolong diberikan saya share tadi karena pindah gini, host ke host itu diberikan izin untuk share screen. Halo Bu Ika, masih disable ini. Ya, sudah Bu Ika. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit. Saya lanjutkan. Ini tentang identifikasi kesiapan pemanfaatan VR. Jadi ada identifikasi pedagogik, identifikasi teknis, dan identifikasi kurikulum. Nah, identifikasi pedagogik ini terkait kesiapan siswa, apakah sudah terbiasa menggunakan smartphone, nah, seperti itu. Jadi ini dari segi siswanya dan karakteristik kelasnya bagaimana, kemudian mengadaptasi siswa terhadap teknologi. Nah, ini identifikasi pedagogi. Kemudian identifikasi teknis, kesiapan infrastrukturnya. Apakah ada komputer, mungkin sekarang smartphone lengkap, kemudian jaringan internet terutama di sekolah atau di kelas. Ini apakah ada jaringan internet yang baik. Kemudian kesiapan guru dari segi teknis terhadap teknologinya juga. Nah, ini identifikasi dari segi teknis. Kemudian identifikasi dari kurikulum. Bagaimana kebijakan sekolah ataupun kurikulum di masing-masing sekolah untuk memanfaatkan virtual reality ini. Kemudian guru juga mengintegrasikan virtual reality ini dalam pembelajaran dalam RPP. Nah, bagaimana kesiapannya? Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita akan memanfaatkan virtual reality. Jadi ada 3 dari segi pedagogik, teknis, dan kurikulum. Nah, seperti apa identifikasi itu? Ini ibaratkan seperti survei Bapak Ibu. Ada tahap pengenalan, ada tahap penggunaan, ada tahap pengembangan. Di mana tahap pengenalan ini skor dari hasil surveinya hanya 20-40, kemudian penggunaan 40-80, dan apabila lebih dari 80 maka di tahap pengembangan. Nah, ini ada kriterianya. Misalnya kelas Anda mungkin belum bisa menggunakan sepenuhnya, namun murid punya potensi untuk berkenalan. Nah, ini hanya tahap pengenalan. Kemudian tahap penggunaan, kelas Anda sudah siap untuk menggunakan virtual reality sebagai suplemen dalam pembelajaran. Anda melibatkan mereka dengan menggunakan metode quiz atau assessment. Nah, di dalam VR ini ada quiz. Kemudian lebih dari 80 kelas Anda ada dalam kesiapan yang baik untuk menerima sepenuhnya pembelajaran dengan tambahan metode VR. Anda bisa mendesain, melakukan asesmen kelompok atau individu, dan melibatkan mereka dalam pembuatan atau creation VR-nya. Nah, di mana dapat skor 20, 40, dan seterusnya ini ada di dalam pertanyaan kuesioner. Nah, inilah yang akan dibagikan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi. Nah, ini dari soal 1 skornya maksimal 10. Nah, ini ketika ini dijumlahkan, apabila semua skor sampai 10 ini kali 10 maka 100. Nah, sekarang tergantung, lebih dari 70% murid telah terpapar gawai. Nah, ini maksudnya membawa smartphone. Nah,
Kalau ini nilainya 10, tulis 10. Saat ini rasanya hampir semua ya. Nah, tapi tergantung kalau memang seperti sekolah dasar tidak semua siswa membawa handphone ke sekolah. Nah, ini perlu diidentifikasi. Kemudian nih lebih dari 70% murid terpapar penggunaan video online, lebih dari 70% murid Anda terpapar penggunaan sosial media dan seterusnya. Saya tidak akan sebutkan. Nanti PowerPoint ini akan di-share oleh panitia. Selanjutnya, identifikasi teknis. Nah, bagaimana kesiapan teknis? Kalau skornya 20-40, kesiapan teknis di sekolah mempunyai potensi untuk mulai diperkenalkan. Anda dapat menjadi pionir dengan melakukan 2 atau 3 kali percobaan. Begitu juga tahap penggunaan sehingga sampai tahap pengembangan yang sekolahnya mampu beradaptasi dengan cepat untuk penggunaan teknologi VR dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi ini kesiapan teknis dari sekolah, dari siswa, dari guru. Pertanyaannya ada mengenai teknis. Sekolah Anda mempunyai operator IT, sekolah Anda mempunyai lebih dari 3 guru yang mempunyai akses terhadap komputer. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini, sekolah Anda mempunyai koneksi Wi-Fi dengan kecepatan rata-rata 512 kilobyte per second dan stabil dalam kecepatan tersebut. Nah, skor 10. Nah, kalau sekarang mungkin berapa 20 Mbps, mungkin berarti sudah 10 ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulkan tahap identifikasi teknis. Ada nilainya sampai maksimal 100. Kemudian lebih dari 70% murid telah merasakan metode belajar dengan menggunakan blended learning. Berarti offline online, model pembelajaran di mix ya, dicampur. Nah, kemudian identifikasi kurikulum. Nah, dari segi kurikulumnya, sekolah Anda mungkin masih punya banyak pertimbangan untuk mengaplikasikan teknologi yang sejalan dengan kurikulum. Namun, Anda bisa memulai dengan melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan VR sesuai dengan silabus. Nah, ini tahapannya. Kemudian kalau skor 40-80, sekolah Anda dapat beradaptasi dengan perubahan metode yang dinamis, namun tetap sejalan dengan kurikulum. Anda dapat segera memulai mengaplikasikan VR sebagai suplemen RPP. Tahap pengembangan, sekolah Anda sangat terbuka untuk mengaplikasikan teknologi terbaru dengan beberapa latihan dan percobaan. Sekolah Anda dapat cepat menjadi sekolah percontohan. Nah, bagi sekolahnya yang mungkin sekolah penggerak ataupun sekolah PK ataupun sekolah lainnya dengan menggunakan teknologi yang terkini boleh dibilang ya, dengan teknologi ini sehingga profil pelajar Pancasila ya salah satunya kreatif, inovatif ini cocok sekali diterapkan. Jadi Bapak Ibu yang di sekolahnya bisa diinformasikan kepada Wakasek kurikulumnya terutama menggunakan Media Lab atau virtual reality dalam proses pembelajarannya. Kami dari tim Pendekar VR siap membantu. Selanjutnya ini pertanyaannya, sekolah Anda memakai kurikulum K13 terbaru atau kurikulum, nah ini mungkin kurikulum Merdeka yang saat ini ya. Kemudian sekolah Anda mempunyai sistem pengarsipan RPP yang terkendali dengan baik. Nah, ini dari segi pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan pengembangan kurikulum. Nah, tidak saya bacakan, nanti Bapak Ibu tinggal saya share. Nah, ketiga identifikasi tersebut, identifikasi teknis, identifikasi kurikulum. Nah, ini yang digabungkan, kemudian akan kita ketahui areanya. Nah, area identifikasi kesiapan. Apakah pedagogiknya mendekati 100, apakah kurikulumnya yang mendekati 100, atau teknisnya yang mendekati 100. Berdasarkan hasil survei tersebut. Berdasarkan hasil pertanyaan evaluasi diri. Nah, ini contoh sekolah SMP 1 Kota A mempunyai skor total, identifikasinya pedagogiknya 70, identifikasi teknis 30, identifikasi kurikulum 50, maka segitiga area ini akan menjadi seperti ini, gambar warna hitam ini. Nah, semakin luas tentu grafik radar area ini menunjukkan kesiapan dari pemanfaatan VR. Grafik radar area kesiapan penggunaan VR. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tes dulu, uji coba berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kira-kira di tahap mana antara pedagogik, teknis, dan kurikulum.
Nah, yang kedua, setelah kita berbicara tentang area teknis persiapan menggunakan VR, ini ada matriks metode. Matriks metode XYZ ini antara pedagogik, teknis, dan kurikulum. Pedagogik dan teknis, ini PT area namanya, area pedagogik dan teknis, ini area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur pedagogik dan teknis, namun lemah di dalam adaptasi kurikulum sekolah. Nah, metode yang digunakan ada VR Co-Creation Group dan Assessment Based VR. Ini lagi sebentar saya akan terangkan. Kemudian ada area antara pedagogik dan kurikulum. Ini area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat unsur pedagogiknya dan kurikulumnya, namun lemah di bagian teknis. Ini bisa menggunakan metode pembelajaran atau metode yang efektif digunakan yaitu self virtual model dan virtual group flex model. Ini ada dua metode yang bisa digunakan. Selanjutnya antara di TK area ini antara teknis dan kurikulum, yaitu area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur teknis dan kurikulum namun lemah di keaktifan siswa. Nah, metode yang efektif digunakan adalah station atau rotation dengan VR. Ini metode rotasi dan atau FGD, Focus Group Discussion, dengan metode multiple skenario di VR. Nah, ini ada 6 metode yang efektif yang digunakan. Ini berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman yang telah dilakukan oleh Melia Lab berdasarkan 3 kategori pedagogik, teknis, dan kurikulum. Nah, di area PT ini, pedagogik dan teknis ini bisa menggunakan VR Co-Creation model. Ini adalah memilah siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberikan menggunakan Melia Lab Creator untuk mengkonstruksi 1 atau lebih tema. Selanjutnya, Assessment Based VR. Ini adalah metode menitik beratkan pada fungsi assessment atau penilaian. Jadi bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Penggunaannya bisa di awal dan di akhir. Jadi di awal diberikan VR, kemudian proses pembelajaran, dan di akhir diberikan VR untuk melihat pemahaman siswa. Ini antara pedagogik dan teknisnya yang kuat, namun namun lemah di bagian adaptasi kurikulum. Selanjutnya di bagian PK area, siswa aktif dan kreatif dengan silabus yang dinamis, bisa menggunakan self virtual model atau model virtual secara mandiri. Jadi Anda dapat menerapkan sistem self virtual model ini di mana memberikan 1 skenario atau tema dalam VR yang dicampur dengan video atau video 360, kemudian murid mengakses tema ini. Jadi secara mandiri ya siswa. Kemudian juga ada virtual group flex model. Ini model secara fleksibel untuk grup. Membentuk kelompok kecil yang terdiri dari maksimal 5 murid, kemudian memberikan tema yang sama kepada kelompok murid tersebut melalui akses classroom. Kemudian Anda bisa berikan kuisnya. Nah, ini bisa model virtual group flex model. Selanjutnya yang terakhir area TK yaitu teknis dan kurikulum, kekuatan fasilitas di sekolah dan kurikulum yang dinamis. Ini rotation VR, station rotation VR. Anda dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan membuat beberapa station atau stasiun atau tempat pemberhentian. Siswa akan secara aktif mengikuti urutan dari satu stasiun ke stasiun yang lain menggunakan VR. Ini bergantian mengingat keterbatasan kacamata VR. Kemudian bisa menggunakan FGD ya, FGD, Focus Group Discussion Multiple Scenario. Nah, metode ini membuat murid menjadi aktif dalam kegiatan diskusi. Anda memecah murid menjadi beberapa kelompok kecil dan membagikan alat VR. Di dalam VR tersebut telah tersedia konten untuk skenario yang berbeda bagi setiap kelompok, namun tetap dalam pembahasan mata pelajaran yang sama. Kemudian setelah mengakses VR, Anda dapat sebagai fasilitator untuk mengatur fokus group discussion-nya. Selanjutnya, nah ini contoh RPP, mungkin sedikit kecil ya terlihat. Ini contohnya menggunakan virtual group flex model. Misalnya ini permasalahannya siswa akan masuk ke dalam simulasi virtual di mana mereka bertugas menyelamatkan orang yang terjebak dalam kebakaran di atas gedung. Siswa masuk ke dalam simulasi, kemudian diberikan sebuah permasalahan di sana.
Permasalahannya ini tentang materi teorema Pitagoras. Nah, bagaimana sebagai seorang petugas akan mengukur jarak segitiga dalam teorema Pitagoras. Nah, seperti ini. Pengalaman siswa akan masuk ke dalam simulasi virtual di mana mereka bertugas menyelamatkan orang yang terjebak kebakaran di atas gedung. Siswa dapat melihat menggunakan smartphone mereka. Nah, jadi ini ada situasi gawat gitu, akan ada kebakaran begitu. Kemudian ditampilkan ada kuis, ada teorinya, ada pertanyaan di dalam ruang virtual tersebut. Tahap 1 misalnya siswa atau perwakilan kelompok melihat permasalahannya. Tahap 2 siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Tahap ketiga siswa mengakses konten dari rumah untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kuis di konten virtual. Kemudian tahap keempat di pertemuan berikutnya guru membahas tentang VR. Jadi dengan VR ini di awal itu bisa menggugah semangat dan selera belajar peserta didik, diberikan sebuah permasalahan yang dunia nyata dibawa ke dunia virtual dengan bantuan VR tentunya. Nah, demikian ini slide yang terakhir. Paket Milea Lab yang mana yang cocok untuk Bapak Ibu. Nah, kemudian setiap area kesiapan dan juga matrik metode yang tadi. Nah, kami selaku pendekar VR menyediakan solusi yang terbaik dan paling optimal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Apakah masih pada area pengenalan atau area penggunaan atau area pengembangan. Nah, silakan nanti disurvei mandiri mengenai kondisi di sekolah atau di ruangan kelas masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian ada kendala atau ada kekurangan karena waktu yang terbatas yang diberikan kepada saya hanya 30 menit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Bu Komang Eli. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Eka atas paparan yang luar biasa. Manfaat yang sangat besar kita bisa rasakan dengan menggunakan VR bagi kita sebagai pengajar utamanya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Nah, dari dua pemaparan tadi itu terkait tentang teori, bagaimana itu VR, dan kemudian sejarah dari perkembangan VR. Untuk kali ini kita akan menuju ke materi terkait tentang panduan, instalasi Milea Creator dan Milea Lab Viewer yang akan dibawakan oleh Bapak Nopi Hartawan. Bapak Nopi, waktu kami persilakan. Terima kasih, Mbak Eli. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ngurah Karmajaya, ya selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian yang saya hormati Mbak Jelita selaku perwakilan dari Milea Lab. Yang saya hormati ya Bapak Ibu rekan pendekar VR Bali serta Bapak Ibu sekalian peserta workshop hari ini yang berkenan hadir mengikuti acara hari ini. Nah, izinkan saya untuk memandu Bapak Ibu untuk melakukan instalasi Milea Lab. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Nih, sudah terlihat Pak Nopi. Mohon maaf, ya saya menggunakan ya Word, dia tidak seperti rekan-rekan yang lain yang tadi menggunakan slide presentasi. Ya tujuannya adalah biar gampang nanti saya untuk copy paste ke chat. Ya. Langkah pertama yang perlu kita siapkan sebelum melakukan instalasi adalah yang pastinya ada laptop atau notebook atau komputer ya dengan sistem operasi yaitu Windows 7, 8 atau 1064 bit. Ya, kemudian kita harus
memiliki smartphone Android. Kemudian ada mouse untuk membantu pengaplikasiannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mendaftarkan akun Gmail, ya, Gmail Bapak Ibu, untuk nantinya bisa mengakses dan mengaktifasi lisensi untuk aplikasi Media Lab. Nah, untuk linknya saya akan share ke grup, ke chat ya. Bapak Ibu nanti bisa klik link yang ada di sini ya, yang di chat. Nah, setelah diklik linknya, kita akan diarahkan menuju ke browser. Apakah browser saya terlihat? Belum Pak Nopi, masih Word. Oke, sudah. Ini Classroom. Ya, tampilannya nanti seperti ini. Nah, nanti silakan diklik tombol sign in with Google. Ya. Apakah bisa diikuti? Atau yang mau mencoba, atau boleh dilihat dulu, nanti dipraktikkan. Ya. Nah, sekarang saya klik tombol sign in with Google. Ya, silakan ditunggu. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih akun yang akan kita. Nah, saya pilih akun yang ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan Media Lab email registration. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode institusi. Nah, silakan dicari kodenya di link yang tadi. Nah, yang ini, yang ZUI5AWJS. Silakan di-copy saja. Ya. Kalau sudah, klik tombol submit. Sampai di sini akan muncul pesan sukses ya. Berarti kita sudah sukses untuk melakukan registrasi pada institusi workshop Bali. Nah, langkah selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Media Lab Creator. Nah, untuk mendownload aplikasi Media Lab Creator ini ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan link yang ini, atau yang kedua menggunakan link pada saat pendaftaran kemarin. Nah, sekarang saya share ke chat. Nah, silakan dipilih salah satu link yang akan digunakan. Nah, di sini saya contohkan itu menggunakan link yang s.id pelatihan VR Bali 2022. Ya, tampilannya tampilannya seperti ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Untuk browsernya sudah terlihat? Oh, sudah. Ya, untuk file Word nanti akan saya share ke Google Classroom juga. Nah, di link yang ini, ya, di bagian bawah ada download aplikasi. Silakan diklik di sini. Ya, akan muncul menu atau tombol untuk download. Silakan di-download. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa cek di file kita. Nah, hasilnya seperti ini, ada Media Lab Installer. Nah, bisa diklik kanan,
kemudian run as administrator. Ya, untuk proses instalasi itu tinggal next saja nanti ya. Nah, untuk sekarang saya akan tampilkan cara untuk aktivasinya, aktivasi akun di aplikasi Millia Lab. Nah, kita buka Millia Lab-nya. Sambil menunggu, ya untuk yang menggunakan sistem operasi Mac, ya untuk saat ini belum support ya. Kita harus menggunakan Windows. Nah, ini tampilan untuk aplikasi Millia Lab-nya. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan akun yang sudah kita registrasikan tadi. Nah, ini kebetulan sudah aktif, saya logout dulu. Nah, sekarang kita, saya share dulu ya. Mohon izin bertanya, untuk aplikasi Millia Lab sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tampilan untuk aplikasi Millia Lab-nya. Nah, untuk login, nah kita pilih tombol yang ada di pojok kanan atas. Ya, di sini ada login. Nah, klik di sini. Nah, kita akan diarahkan ke browser. Nah, ini saya tutup dulu ya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik sign in with Google. Nah, di sini akan muncul lagi. Nah, kita login menggunakan akun yang mana. Nah, ingat yang kita gunakan adalah akun yang kita registrasikan tadi. Setelah berhasil, akan muncul perintah, silakan tutup browser ini dan kembali ke aplikasi Millia Lab. Maka tampilnya akan seperti ini ya. Di sini ada nama akunnya, ya, kemudian ada institution, yaitu Workshop Bali. Seperti itu. Ketika dipilih akun detail, nah di sini akan muncul ya nama pemilik akunnya, kemudian email, kemudian ada lisensi. Nah, lisensinya di sini free ya. Saya rubah dulu. Nah, di sini sudah berubah. Nama institusinya itu Workshop Bali, kemudian lisensinya itu premium. Nah, ada validnya ya, ada validasinya sampai tanggal 28 Juli 2022. Kemudian fiturnya unlimited scene full interaction, seperti itu. Nah, itu untuk cara mengaktifkan akun di aplikasi Millia Lab. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan untuk instalasi Millia Lab Creator-nya. Nah, yang perlu kita siapkan pertama itu adalah smartphone Android ya. Izinkan saya untuk mencoba di browser ya. Mohon maaf Pak Nopi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kemarin saya sudah install aplikasi Millia Lab-nya.
Terus untuk sekarang kan baru menggunakan kode yang Bapak kasih tadi. Dan saya buka aplikasinya lagi, itu kan saya sudah login dengan Gmail saya. Dan itu masih kelihatan free, dia nggak mau premium seperti Bapak gitu. Apakah saya harus ulang lagi download dan diinstal atau bagaimana? Coba dirubah di institusinya, Bu. Switch institution di sini. Sebentar, Bapak. Lihat, Bu. Sebentar. Yang mana, Bapak? Di pojok kanan ada tanda panah. Nah, kemudian pilih switch institution. Oh, nggih. Workshop Bali. Ya, silakan dipilih workshop Bali-nya. Oh, nggih. Oh, nggih, Bapak. Terima kasih sudah mau. Nggih, Bu. Nah, sekarang saya coba tampilkan untuk di aplikasi Android-nya ya. Ya, ditunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu Pak Nopi memproses screen mirror-nya, karena kita akan berlatih menginstal mengecek Milyalia Viewer. Di sini ada Pak Aris Munandar Idris, raise hand. Bapak silahkan open mic-nya jika ada pertanyaan. Bagaimana? Oh, sudah lower ya. Oke. Bagaimana Bu Desi? Dilanjutkan? Pak Nopi? Sudah, silahkan dilanjutkan. Sudah diturunkan tangan beliau. Ya. Sudah, screen mirror-nya sudah bisa. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang pertama, silahkan dibuka Play Store-nya. Kemudian kita cari Milyalia Viewer. Nah, akan muncul Milyalia dari Sinta VR. Ya, seperti ini. Ya, karena di HP saya sudah terinstall, ya jadi munculnya adalah tombol open saja. Mohon ditunggu. Nah, ini tampilan ya untuk Milyalia Viewer-nya. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, yang paling tengah ini join. Ya, join ini nanti kita gunakan untuk masuk ke Classroom. Ya, setelah buat aplikasi VR di Milyalia Creator, kita bisa melihat hasilnya di Milyalia Viewer. Nah, seperti itu. Classroom-nya bisa kita masukkan di sini, nanti kemudian klik join. Nah, kemudian menu yang ini, ya, yang paling kiri itu adalah Explore. Ya, Explore ini ya untuk menampilkan classroom yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua ada classroom lagi. Ya, classroom ini adalah kelas yang sudah pernah kita join sebelumnya. Nah, kalau di sini kebetulan saya sudah pernah join ke kelas yang bernama basis data. Itu gurunya itu saya sendiri. Nah, saya lanjutkan ke menu yang ini. Nah, menu yang ini adalah My Scene. Artinya apa yang kita buat
akan otomatis ditampilkan di sini juga. Kemudian yang paling kanan itu adalah settingannya. Mungkin itu saja menu yang ditampilkan untuk Melia Lab viewer-nya. Mungkin perlu dicoba, Bu Ika. Ada waktu untuk mencoba. Sebentar, Pak Nopi udah ditunjukkan belum di mana teman-teman bisa melihat mencari viewer-nya? Untuk mencari viewer, ya. Untuk viewer, kita buka di Play Store ya. Di Play Store. Nah, kita ketikkan Lab Viewer. Tampilannya seperti ini ya. Bagaimana, Bu Ika? Ya. Berarti sudah. Pak Adi, ini ada pertanyaan dari Pak Adi Sanjaya, Pak. Nopi, silahkan. Maksudnya Bapaknya angkat tangan, silahkan jika memang ada pertanyaan, bisa langsung. Oke, baik, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya, entah saya tertinggal atau bagaimana, tapi dari tadi saya ikuti, saya pribadi agak sedikit kebingungan ini karena tadi dijelaskan itu memakai laptop, kita belum selesai download, itu langsung udah masuk ke handphone, kita harus login ke handphone lagi, download yang di Play Store. Nah, mungkin bisa di ini lagi nggak Pak Gede atau siapa untuk step by stepnya, karena saya pribadi sedikit bingung nih yang mana duluan yang saya harus, apakah di laptop dulu yang harus saya install dulu ataukah di handphone dulu yang saya harus install. Nanti takutnya Bapak menjelaskan yang di laptop, sedangkan nih saya masih belum selesai download gitu. Yang di HP sih sudah. Nah, itu maksudnya yang sekarang detail yang ingin dijelaskan Pak Gede Niki, masuknya kemana Niki gitu, biar yang nggak bingung apakah fokus ke Melia Lab yang di aplikasi atau yang di laptop Niki, walaupun mungkin tampilannya sama gitu, karena saya agak kebingungan Niki. Ampura suksema. Pak Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin ya di sini pasti banyak yang bingung ya, karena panduannya itu ya terlalu cepat ya. Mungkin Bapak Ibu belum sempat download. Ya, kalau dijelaskan atau ditunggu sampai proses downloadnya, mungkin waktunya tidak mencukupi, Pak. Ya, untuk panduan nanti akan di-share juga di Classroom. Nah, yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah poin-poinnya saja ya, karena yang pertama, aktivasi itu mungkin akan membingungkan ya kalau hanya membaca saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru kita download, Pak. Nah, downloadnya di komputernya atau di laptopnya. Nah, setelah download, baru diinstal. Selesai proses install, nah baru nanti kita akan mengaktifkan akun di Melia Lab-nya. Nah, anggaplah sudah selesai pembuatan akun, aktivasi akun, kemudian membuat media pembelajaran di sana, baru hasilnya nanti kita tampilkan di handphonenya menggunakan aplikasi Melia Lab Viewer. Nah, seperti itu penjelasannya, Pak, langkah-langkah kerjanya. Oke, baik Pak Gede, terima kasih atas feedback-nya. Nanti coba saya akan ikuti lagi. Terima kasih nih, Pak. Nah, oke, Pak, untuk langkah-langkahnya nanti akan di-share di GCR juga. Oke.
Ya, ini juga terima kasih Bu Devi. Ini juga membantu kita. Ya, jadi kalau memang yang sudah pernah punya login aplikasi, jika memang ada kendala misalnya atau seperti apa, coba di log out dan di login ulang, ya, atau di update. Kalau memang, tapi kalau memang sudah di sudah berada pada yang terbaru sesuai dengan link yang kami berikan. Downloadnya dari link yang kami berikan itu sebenarnya ya sudah yang terbaru seperti itu. Nah, jadi poin yang kami sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Nopi itu adalah di poin mengaktifasi dulu lisensi. Jadi karena Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan saat ini kami berikan lisensi premium selama 1 bulan. Jadi agar bisa melihat seperti apa menggunakan juga memanfaatkan kreatornya. Jadi Bapak Ibu akan ada 2 proses instalisasi ya Pak Nopia. Setelah aktivasi lisensi akan ada 2 proses instalisasi. Yang pertama ada istilahnya adalah Milea Lab Creator. Itu diinstalkan di komputer Bapak Ibu atau di laptop Bapak Ibu yang menggunakan sistem operasi Windows 64 bit. Kemudian setelah berhasil, ini sebenarnya tinggal diinstal di next seperti itu saja. Panduannya juga sudah kami berikan ada di bawah. Karena kalau menunggu ini selesai menginstal, selesai mendownload itu pun lumayan lama karena membutuhkan tergantung jaringan Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini silahkan nanti kalau memang ada masalah, kita bisa diskusikan di grup atau bisa dihubungi personal kami dari tim trainer. Nah, setelah selesai menginstal Milea Lab Creator, Bapak Ibu silahkan install Milea Lab Viewer. Milea Lab Viewer ini diceknya di Android apps-nya, di HP-nya. Ya, jadi kreatornya itu di laptop, viewernya itu di HP, seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja yang inti dari penjelasan kami hari ini. Ya, melakukan aktivasi lisensi, menginstal Milea Lab Creator, menginstal Milea Lab Viewer, seperti itu. Seperti itu kan Pak Nopia? Iya, benar sekali Bu Ika. Ada pertanyaan mungkin lagi Bapak Ibu, silahkan. Sejauh ini sampai saat ini atau masih yang sedang proses menunggu download atau sedang proses menginstal, silahkan dilanjutkan. Perangkat, Pak ya. Ini kalau nanti di akhir kegiatan kan akan ada penjelasan terkait dengan tugas ya Pak Ede ya. Jadi Bapak Ibu yang lainnya sepertinya sudah sangat bersemangat sekali nih mau coba-coba nih Pak Gede. Jadi nanti untuk saat ini silakan Bapak Ibu bisa mengekspor, tapi untuk tugas hari ini mungkin akan disampaikan nanti ya Bapak ya, biar lebih terstruktur nanti kegiatan kita di akhir kegiatan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ini ada pertanyaan, mungkin kita bahas salah satu, siapapun boleh menjawab ini ya. Untuk viewer tidak bisa menggunakan App Store. App Store bisa ya Pak Yuda, Pak Nopia. App Store Android bisa. Di Android Pak. Kalau di iPhone. Kalau di iOS masih sedang dalam tahap pengembangan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Bu Sipit Rahayu mengangkat tangan. Silakan Bu, buka. Ya, ya. Terima kasih Ibu. Yang ingin saya tanyakan ini yang di handphone untuk enter room kodenya di mana ya Bu? Itu kita belum sampai tahap itu sebenarnya Ibu. Tidak, kalau di viewernya besok akan saya jelaskan lebih, kami akan jelaskan lebih detail lagi seperti apa pemanfaatannya. Sejauh ini masih menginstal saja dan silahkan dieksplorasi mandiri jika yang ingin mandiri. Jadi nanti sebenarnya kita akan yang Bapak Ibu biasanya akan lebih banyak dan lebih lama itu adalah di kreator yang diinstal di laptop. Ya, jadi Bapak Ibu di laptop kebetulan saya belum dari handphone saja ini. Oh ya, oke Bu, terima kasih. Kita tidak viewer itu hanya untuk melihat, kreator itu untuk membuat. Jadi Bapak Ibu membuat membuat skenario VR itu di laptop, tidak bisa di handphone. Gitu. Melihat skenario VR
bisanya di handphone, seperti itu kurang lebih. Jadi harus ada 2 kali install. Jadi saat ini tugas Bapak Ibu nanti juga akan kami jelaskan lebih detail adalah melakukan 2 proses instalisasi tersebut. Oke, semoga jelas Bu Sipit ya. Ya, terima kasih ya Bu, terima kasih. Oke, Pak Joko, saya persilahkan untuk open mic. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang menjelaskan. Saya sudah coba menginstal di handphone atau di laptop. Mudah sebenarnya kalau kita mengikuti panduan dari Bapak Ibu yang bicara, itu sangat mudah banget. Yang saya mau tanyakan, ini kan ada akses selama 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau saya misalnya membuat ya, itu kan ada setelah saya akses, saya bisa interaktifnya itu terbuka semua. Saya tadi sudah coba terbuka semua. Nah itu kan kita kan berhasil membuat scene-nya ya. Akan kita simpan gitu. Nah setelah akses kita sudah habis selama 1 bulan, apakah hasil yang sudah kita buat nanti kan mau praktek-praktek nih, yang sudah kita buat itu akan hilang juga atau akan tetap tersimpan dan bisa tetap diakses? Terima kasih Pak. Izin menjawab Bu Ika. Silakan Pak Nopi. Tadi Pak Joko ya. Betul Pak. Pak Joko, untuk aktivasi, ya jika aktivasinya sudah berakhir atau expired, ya apa yang kita buat itu masih tersimpan Pak, tenang aja Pak. Oh baik Pak. Bisa diakses. Nah, ketika kita buat lagi yang baru, nah itu ada beberapa fitur yang memang tidak bisa digunakan. Seperti itu Pak. Ya mungkin baik, ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Ya, silakan. Pak Yuda atau Bu Sita, Mas Sita, ada tambahan untuk terkait ini, terkait lisensi? Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Dan tadi seperti yang sudah sempat saya bantu informasikan juga di kolom chat, mungkin tadi sempat terlewat jika Bapak Ibu ada yang belum sempat melihat ya. Jadi nanti setelah masa waktu dari lisensinya sudah habis, Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan, namun ada beberapa aset yang memang tertutup. Dan seperti yang juga sudah disampaikan Pak Nopi, kalau asetnya masih tetap bisa dibuka atau kelasnya masih tetap bisa digunakan ya Bapak Ibu. Tapi beberapa fiturnya memang ada yang terkunci, seperti itu. Jadi untuk informasi ke depan, akan ada program dari kami mengenai individual license. Mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik untuk menggunakan Milea Lab Creator setelah masa waktunya habis selama sebulan ini gitu ya. Nanti akan ada launching individual license dan mungkin Bapak Ibu bisa mengikutinya juga informasinya di sosial media kami di Milea Lab dan juga di Facebook Milea Lab VR Educator Indonesia. Mungkin seperti itu Bu Ika yang dapat saya bantu sampaikan mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Masita. Demikian tadi penjelasan tambahan dari tim Milea Lab ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa menjawab terkait lisensi. Ya, jadi terkait lisensi. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kah? Antara pertanyaan Pak Rangga dan Pri sudah terjawab tadi di jawabannya. Pak Sohib, setelah berhasil menginstal aplikasi Milea Lab di laptop, apa langkah selanjutnya? Oke. Mohon izin Pak Sohib, apakah sudah mengaktifasikan lisensi? Lisensinya tadi saya ada kirim di di room juga dan nanti juga akan dikirimkan. Semoga sudah diaktifkan di GCR ya untuk lisensinya teman-teman. Untuk kode lisensi. Biar peserta bisa melihat. Oke, jadi untuk sebentar ternyata belum. Setelah laptop itu langkah selanjutnya adalah Bapak harus meloginkan akun yang sudah diaktifkan lisensinya. Setelah itu baru kita mulai melakukan instalasi viewer dari HP.
Seperti itu kurang lebih penjelasan singkatnya. Dan seperti apa langkahnya nanti kalau nanti akan kami kirimkan panduannya di atas sebenarnya kalau mau dipanjat ada, atau nanti di grup dan juga rekamannya ya, biar nanti bisa diulang-ulang. Oke. Kemudian ini dari Pak Kade Arta, mungkin bisa coba berapa room kode yang sudah di-create oleh pendekar VR Bali. Oke, ini target kita besok ya Pak Kade Arta ya. Kami akan jadikan berapa skenario yang sudah pernah kami buat dalam satu classroom sehingga bisa Bapak Ibu peserta akses seperti apa sih hasil-hasil skenario yang pernah kami buat. Oke. Ini sambil gini ya. Sambil saya cek-cek juga. Ada lagi Pak Dewa kurang lebih, atau Pak Nopi? Jadi ada yang bertanya. Oh, link. Ya, kreator ya. Untuk kreator Bapak Ibu sementara hanya tersedia untuk Windows saja nggih. Kalau memang ada yang menggunakan macOS ataupun sistem operasi yang lain, jika ingin mencoba boleh menggunakan cara pihak ketiga, misalkan dengan menginstal virtual VHD atau atau cara lain, silahkan bisa digunakan. Cuman itu tidak kami sarankan ya Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada beberapa device yang terkendala di kontrolnya dari laporan sebelumnya seperti itu. Tapi memang jika Bapak Ibu ingin mencoba dengan menggunakan sistem operasi selain Windows, ya silahkan boleh. Kalau memang bisa menggunakan virtual sistem operasi Windows-nya di sistem yang lain, silahkan bisa dicoba. Nih, kalau ingin mencicipinya lah seperti itu. Itu Bu Ika. Pak Nopi, ada tambahan? Atau Pak Ekayas? Oke, sebentar Bu Masita ya. Sebentar saya jadikan co-host dulu. Mana beliaunya? Oke. Bu Masita sudah saya jadikan co-host. Mungkin ada yang ingin di-share kepada peserta. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi izin Bapak Ibu untuk saya share beberapa video mengenai campaign yang sudah dibuat juga oleh Ibu Ika. Berikut videonya. Situasi belajar saat pandemi di sekolah kami dari awal instruksi work from home 2020 lalu sudah berusaha mengintegrasikan berbagai teknologi seperti aplikasi video conference ataupun learning management system ke dalam pembelajaran. Namun, jika anak-anak tidak terlibat secara langsung dalam proses penemuan pemahaman pembelajarannya, tidak melakukan dan tidak merasakan sendiri interaksi aktif dalam membangun konsepnya, ibaratnya hanya memindahkan papan tulis dari ruang kelas ke ruang virtual. Akibatnya, materi pelajaran tidak terserap dengan baik, apalagi konsep-konsep yang membutuhkan praktik langsung. Ya, pastinya. Tanda-tanda learning loss mulai muncul. Anak-anak tampak kurang memiliki motivasi dan semangat dalam belajar. Sebagian besar anak-anak tampak pasif dalam pembelajarannya, terbiasa akan interaksi satu arah. Padahal pembelajaran yang efektif haruslah berjalan multi arah. Dari segi pencapaian belajar pun terjadi penurunan. Kualitas pengetahuan kognisi, keterampilan vokasi, dan keterampilan sosial yang dimiliki pribadi siswa.
Usaha pertama pastinya adalah merancang pembelajaran yang mengajak anak untuk aktif berinteraksi dan aktif dalam membangun pemahamannya secara mandiri. Salah satu yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Abian Semal adalah mengintegrasikan teknologi virtual reality dalam kegiatan pembelajaran. Kami mengintegrasikan teknologi virtual reality dalam kegiatan pembelajaran dengan aplikasi MiliaLab. MiliaLab adalah platform pendidikan yang mendukung dalam pembuatan konten pembelajaran berbasis 3D dan virtual reality dimanapun dan kapanpun tanpa coding dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Anak-anak dapat memasuki dunia virtual, berinteraksi langsung, mengalami langsung proses pembelajaran, seseru masuk ke dunia game sehingga belajar berasa seperti bermain, menyenangkan, namun tetap esensi materi dapat terbangun. MiliaLab membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bahagia, inovatif, dan imajinatif. Anak-anak kita saat ini berada pada zaman di mana teknologi adalah keseharian mereka. Memaksa mereka untuk pasif, hanya mendengar di kelas tentunya menyalahi kode zaman mereka. Kami berharap ke depan MiliaLab terus berinovasi dalam penyediaan platform untuk merancang pembelajaran berbasis virtual reality yang gampang diakses dan dengan harga yang terjangkau untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Sehingga pembelajaran di mana siswa yang akan aktif tercapai. Kualitas siswa yang sempat menurun akan kembali meningkat. Dan pastinya kebahagiaan siswa dalam belajar akan kembali. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tadi merupakan sebuah video testimoni langsung dari Ibu Ika dalam penggunaan MiliaLab di sekolah bersama para peserta didik ya, Bu Ika ya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Ika. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi untuk yang campaign ya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa ke depan semoga MiliaLab bisa akan ada program rasanya program untuk individual, lisensi individual. Jadi kalau kemarin tuh masih kalau kami di awal saya bergabung di MiliaLab itu masih karena ada program juga sehingga bisa mendapatkan lisensi. Semoga ke depan ada lisensi individual yang terjangkau untuk kita. Nah, sekarang kita manfaatkan dulu lisensi selama 1 bulan ini. Jadi Bapak Ibu lumayan untuk 1 bulan kita bisa memanfaatkan lisensi dari MiliaLab secara gratis yang premium. Nah, saya mohon izin mengambil alih dari MC ya Bu Komang Eli karena memang sedang ada kegiatan beliaunya. Dari Pak Yuda, Pak Eka Yasdika dengan Pak Nopi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan sebelum saya sampaikan kepada peserta tugas-tugas apa yang harus peserta lakukan di hari pertama ini. Ya, silakan. Apakah ada ditambahkan terlebih dahulu, Pak Yuda? Silakan. Terima kasih. Kalau dari saya sebenarnya cukup ya. Nanti mungkin jika memang ada lagi yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Classroom ataupun ataupun grup chat yang bisa kita gunakan untuk diskusi secara langsung nanti. Terus sekarang cukup. Oke. Baik. Pak Yas? Dari saya cukup
Dari saya cukup, Bu Ika. Baik. Ya, oke. Baik, Pak Nopi ada? Cukup, Bu Ika. Oke. Baik. Berarti sekarang saya akan sampaikan untuk apa yang Bapak Ibu harus lakukan ya. Bapak Ibu harus lakukan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan nanti yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali, biar nanti semua informasinya terpusat adalah Bapak Ibu harus join ke grup Google Classroom. Bukan ke grup ya. Masuk ke Google Classroom. Link Google Classroom itu sudah kami berikan di surat undangan. Atau untuk Bapak Ibu yang barusan ada update data, ada penambahan baru kemarin karena pendaftaran sudah ditutup, belum menerima surat undangan, link Google Classroom sudah kami berikan di WA Group dan juga di Telegram. Saya belum tahu di Telegram sudah di-share belum Pak Nopi? Sekarang saya share, Bu Ika. Sedang OTW ya. Jadi yang di WA sudah dikirimkan oleh Pak Wayan Suwarno untuk untuk Google Classroom-nya, di Telegram akan dihandle oleh Pak Nopi. Ya, Bapak Ibu salah satu aja cukup, nggak harus dua-duanya masuk ke grup ya. Di WA boleh, di Telegram boleh, sama saja, tidak harus dua-duanya. Oke, salah satu saja cukup. Jadi kami memfasilitasi kemungkinan yang ada seperti itu. Oke. Nah, kemudian itu yang pertama ya Bapak Ibu ya, masuk ke Google Classroom. Kemudian setelah masuk ke Google Classroom, di sana kami akan berikan panduannya. Panduannya nanti mungkin yang terlewat kode lisensinya nggak sempat screenshot, atau masih ada nggak tahu nih harus yang mana duluan, viewer atau kreator atau aktivasi lisensi, itu ada panduannya di sana. Jadi kami akan aktifkan sekarang untuk panduan yang harus dilakukan. Nah, setelah masuk ke Google Classroom, silahkan dibaca panduannya. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah yang pertama, aktifkan lisensi bagi yang belum. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah ya. Aktifkan dulu lisensinya. Setelah mengaktifkan lisensi, download dan install Melia Lab Creator di laptopnya Bapak Ibu. Setelah itu, loginkan lisensi yang tadi, email yang tadi di Creator. Nah, setelah itu, jika sudah, maka Bapak Ibu bisa baru melakukan install atau download dan install viewer di HP. Nah, seperti itu saja tugasnya Bapak Ibu. Ya, masuk ke Google Classroom, aktifkan lisensi, install Creator, install viewer. Dan terakhir adalah isikan link presensi. Link presensinya cari di mana? Di Google Classroom. Jadi semua terpusat di sana informasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berdiskusi di Google Classroom, boleh juga berdiskusi di WA Group. Siapa tahu nanti ada kendala-kendala dalam proses install, kami akan bantu. Oke. Nanti link rekaman hari ini juga kami akan unggah di Google Classroom. Semoga jelas Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Jelas nggih? Bisa dipahami? Siap. Jelas, Ibu Ika. Semoga jelas ya nanti. Sampun sudah jelas, Bu. Ya. Jadi nanti sambil kami akan pandu Bapak Ibu, temani Bapak Ibu di WA Group, Telegram, dan juga Google Classroom ya. Jadi jika memang ada kendala, tidak usah ragu, tidak usah sungkan, kita berdiskusi bersama di sana. Bapak Ibu yang misalnya paham, misalnya sudah ketemu solusinya, ketemu jawaban, tidak harus kami dulu yang menjawab, Bapak Ibu pun boleh saling berinteraksi dengan rekan sesama peserta. Kami sangat berterima kasih sekali jika Bapak Ibu bisa saling memberikan solusi bersama terhadap apa kendala-kendala yang kita temukan. Terima kasih. Saya rasa untuk kegiatan kita hari ini bisa kita akhiri, Bapak Ibu. Sampai berjumpa besok. Nanti kalau memang ada update link lagi terkait link Zoom besok, nanti kita informasikan lebih lanjut. Link absennya ada, link absennya ada. Semua ada di Google Classroom, Bu Weda. Jadi harus masuk ke Google Classroom dulu untuk mengakses link-linknya dan panduannya. Jadi semua kita terpusat informasi di Google Classroom, termasuk rekaman-rekaman. Semoga jelas, nggih. Terima kasih, Bu Ika. Kalau memang sudah, kita akhiri kegiatan hari ini. Sampai berjumpa besok di jam yang sama. Semua informasi nanti akan kami update terus.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat beristirahat dulu. Selamat sore, terima kasih Bu Ika dan rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih Bu Ika.